Pokoknya mencapai cita-cita. saya akan bantu semaksimal mungkin. Mengenai teknis detailnya kan harus bicara dengan ibunya. Oke, Bang Matman, ini kan barunya tadi yang baru video soal KRT Nanggala 402. Iya. Katanya Bang Matman juga katanya mau bertemu dengan satu keluarga yang mana anaknya tuh nggak boleh pergi sang ayah untuk bekerja. Katanya Bang Matman juga katanya mau menjahit di dia. Bener nggak sih Bang Matman? Ya itu benar. Jadi gini, soal kecelakaan itu kan kita sudah dengar dari mulai 3 hari lalu kurang lebih. Tapi video viral yang seorang anak nangis-nangis agar bapaknya tidak berangkat, itu baru saya tahu kemarin siang diposting sama orang. Saya waktu itu pas lagi duduk di sini juga ngopi, saya amati dan langsung secara spontan loh, tersentuh gitu loh ya, karena saya bisa rasakan saya ini sangat dekat sama orang tua, disayang sama orang tua, dan juga saya juga menyayangi anak-anak ya. Saya langsung otomatis tersentuh, ngebayangkan betapa bapaknya ya di kedalaman 800 meter. Entah bagaimana cara meninggalnya kita nggak tahu, tapi entah kenapa kok bisa anaknya melarang dia berangkat. Apakah itu suatu firasat atau memang hanya karena si anak tidak ingin pisah dari bapaknya? Ya hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya secara spontan tersentuh hatinya, dan kebayang juga seorang anak masih kecil begitu harus ditinggal oleh seorang ayah yang juga masih muda. Ya tentu saya hanya bisa dapat mencoba membantu apa yang saya bisa, hanya itu aja. Bang Hotman, itu mungkin bentuk bantuan seperti apa mungkin? Itu tentu dalam bentuk bantuan uang sekolah. Cuma detailnya saya belum tahu. Yang jelas asisten saya sudah menghubungi Ibu Laras Putri, istri dari Sertu Letu Imam Adi. Sudah bicara. Cuma kan suasana masih sangat berkabung di sana. Masih banyak tamu, kita tidak bisa dong bicara teknis. Jadi saya sudah telepon juga Pak Aris Merdeka Sirait, Komnas Perlindungan Anak, agar kalaupun suatu saat nanti menemui istri dan anak itu, agar bisa sama-sama. Ya, tapi detailnya belum sampai ke arah sana. Tapi udah sekarang belum pulang kapan gitu? Ketemu langsung mungkin Bang? Secepat mungkin, cuma kan saya tidak mau terburu-buru dikira orang nanti mau pamer. Jadi karena hampir semua saudaranya mengatakan masih berkabung. Nanti kalau sudah, kita udah kasih tahu kira-kira kapan waktu yang tepat. Cuma kita kan belum dapat jawaban dan tidak mau mendesak. Cuma saya udah kasih tahu ke Komnas Anak, Pak Merdeka Sirait, agar dijembatanin. Dan juga memang asisten saya udah bicara langsung dengan istri almarhum. Nggak ada apa-apa ya. Oke. Bang, Ya. tapi itu mungkin dari istri anak juga mungkin seperti apa? Mungkin ada obrolan Supportnya, juga support dari Iya, keluarga. Ini tadi pagi anak sulung saya yang juga pengacara lulusan dari Inggris, namanya Frank. Aku tanya, ini kalau saya lakukan kelihatan seolah-olah pencitraan nggak? Itu saya tanya anak sulung saya. Ternyata malah dia dukung saya, ya, karena seperti saya bilang, postingan video itu di Instagram saya itu otomatis spontan dalam hitungan menit. Begitu saya lihat itu, sehingga saya nggak kepikir untuk bantuan-bantuan lain. Hanya itu yang bisa saya janjikan. Update kan? Hah? Di sini apa? Nggak ada lagi bisirnya, bosan. Katanya kan apa kan dalam untuk hadir dalam mediasi itu bener nggak? Ditransfer atau mungkin pendidikannya ditanggung di Jakarta sini?
Ya, ini kan masih anak kecil, jadi udah pastilah dia sama ibunya kan, dan saya yakin pendidikan biayanya nggak akan berat gitu loh. Jadi kan namanya masih anak kecil kan, jadi soal detailnya kita belum bicara, tapi memang saya itu hanya murni spontanitas. Karena itulah sifat saya, tanpa ada pencitraan kayak temannya dia, ya, tanpa ada mau cari nama, otomatis langsung gitu loh. Begitu saya lihat langsung gua itu lihat aja baju saya itu seadanya tanpa persiapan, langsung bikin video di IG itu tanpa persiapan apapun, itu otomatis spontanitas. Oke, ini kan Bang Hotman bersedia untuk membiayai pendidikan. Ya. Kita masih kecil, mungkin bisa dibilang sekitar perkiraan SD kali ya. Kira-kira Bang Hotman bakal membiayai sampai kapan nih? SMA ataupun kuliah atau kapan? Pokoknya sampai mencapai cita-cita. saya akan bantu semaksimal mungkin. Mengenai teknis detailnya kan harus bicara dengan ibunya. Jadi ke arah detail begitu belum ada. Cuma saya suka banget gaya anak itu yang benar-benar kelihatan sedih. Gimana kelihatan sedih waktu dia selesai bapaknya dia didor pintunya dikunci, dianya kayak bersandar di pintu di tembok begitu. Jadi benar-benar alamiah, nggak dibuat-buat gitu loh. Dan memang anak-anak nggak mungkin dibuat-buat kan, nggak mungkin settingan seperti temannya dia. Oke. Bang Hotman, ini kan ikut turut prihatin juga kan Bang, kan maksudnya ini kan pekerjaan pelaut juga kan, bukan kayak kita nih Bang yang kayak pergi pagi pulang malam kan. Pelaut kan pergi berbulan-bulan baru balik, mungkin itu keprihatinan juga ke. Ya itu saya juga bayangkan itu pekerjaan yang sangat berat, bisa segitu lama di bawah air, tapi yang paling saya hatinya tersentuh adalah ngebayangin pada saat bagaimana almarhum itu mungkin bertahan untuk bernapas, karena dia kan nggak tenggelam itu aja kan, tapi berarti kan masih dalam ruangan. Cuma apalagi kan kita sering diumumkan di medsos di mana-mana bahwa udaranya mungkin akan habis dalam sekian. Kebayang gitu loh, rame-rame begitu bertahan untuk hanya secerca oksigen. Itu benar-benar sangat memilukan gitu. Jadi ya saya sebagai manusia biasa hanya bisa mencoba menyumbangkan apa yang aku bisa, ngerti nggak? Mencoba menyumbangkan apa yang aku bisa, hanya itu yang aku bisa, gitu kira-kira. Jadi mencoba menyumbang ya secukupnya, tanpa ada motivasi apapun, baik pencitraan atau apapun. Bang tadi kan bilang kan Bang Hotman kan family man banget nih, maksudnya dekat dengan anak-anak itu menjadi salah satu motivasi juga, membayangkan anak-anak yang ditinggal oleh ayahnya karena tugas juga gitu Bang. Itu mungkin ya, seperti saya termasuk orang yang tidak pernah say no untuk urusan anak. Saya orang yang tidak pernah say no untuk urusan anak. Kalau misalnya dari dulu kalau misalnya ada istri bilang besok acara di sekolah, ya, acara ini, acara drama, acara ini, acara terima rapor. Kalau saya diajak, pasti saya datang. Saya tinggalkan semua acara saya, sidang pun saya tinggalkan, karena saya juga mendapat perlakuan yang sama dari orang tua saya dari kecil. Gitu. Jadi itulah yang background itulah yang melekat dalam diriku, sehingga secara spontan mencoba berbuat apa yang aku bisa buat.